Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rahma, serta rekan-rekan saya dari kelompok saya akan mempresentasikan tugas PKWU yang kami buat. Yang beranggotakan Anissa Mazaya, Akbar, Rahma, Reksi, dan Wulan. Di sini kita membuat 5 macam dessert dari 5 negara, yaitu Indonesia, Jepang, Turki, Arab, dan Korea. Dessert yang pertama yaitu dessert dari Indonesia yang akan dibacakan oleh Reksi. Ya, yang pertama ada gemblong. Gemblong ini berbahan dasar tepung ketan putih yang ditambah kelapa garut sedang, 1 sendok garam, vanili, air, minyak, gula. Dan cara membuatnya mencampurkan tepung ketan, garam, vanili, kelapa, dan air. Kemudian digoreng dan jadi. Yang kedua ada lapis legit. Lapis legit ini berbahan dasar tepung terigu. Yang cara membuatnya dibakar. Ya, selanjutnya ada nagasari. Nagasari ini berbahan dasarkan tepung beras dan tepung sagu. Cara membuatnya dengan memasak santan, gula pasir, garam, dan daun pandan terlebih dahulu sampai mendidih. Kemudian matikan dan masukkan campuran tepung beras dan sagu ke dalam santan yang sudah dingin. Kemudian diaduk. Dipindahkan panci berisi campuran santan dan tepung ke atas kompor. Masak sambil terus diaduk sampai mengental menjadi adonan seperti bubur sumsum. Kemudian siapkan selembar daun pisang, beri adonan putih, letakkan sepotong pisang, kemudian tutup lagi dengan adonan putih. Lipat seperti amplop. Selanjutnya ada bika ambon. Bahan-bahan bika ambon ada santan kental, daun jeruk, batang sereh, pandan, kunyit bubuk. Kemudian bahan keduanya ada tepung terigu, air kelapa, ragi, dan kunyit bubuk. Bahan ketiganya ada kuning telur, gula pasir, tepung tapioka, dan garam. Cara membuatnya, masak bahan 1 sampai mendidih, sambil diaduk ringan supaya santan tidak pecah. Kemudian campur dan aduk bahan 2 hingga rata. Sisihkan dan diamkan sekitar 15 menit. Selanjutnya kocok telur, gula, garam, dan dengan menggunakan whisker sampai rata. Lalu masukkan bahan 1 dan bahan 2 tadi di atas bergantian sambil diaduk. Setelah itu tambahkan tepung tapioka sedikit demi sedikit sambil diaduk sampai tercampur rata. Kemudian didiamkan adonan selama 2 jam dan kemudian dibakar di dalam loyang ke oven. Selanjutnya. Dan yang terakhir ada klepon. Bahan-bahan klepon ini tepung ketan, tepung beras, air blenderan pandan, dan untuk isiannya ada gula merah, taburan, secukupnya kelapa parut. Langkah-langkahnya campur tepung ketan, tepung beras, tambahkan air. Ambil sejumput adonan atau sesuai selera, taruh irisan gula di tengahnya lalu bentuk seperti bola-bola kecil. Kemudian didihkan air, masukkan bola-bola ke dalam panci. Jika bola sudah mengapung, maka tandanya bola-bola sudah matang. Guling-gulingkan bola ke dalam kelapa parut dan siap dinikmati. Selanjutnya ada dessert Jepang yang akan dibahas oleh Anissa Mazaya. Yang pertama ada dorayaki. Dorayaki merupakan kue khas Jepang. Adonannya mirip seperti pancake dan di tengahnya diberi isian pasta kacang merah. Bahan-bahannya
2 butir telur, gula pasir, madu. Bahan kedua ada tepung, soda kue, garam halus, vanili. Yang ketiga ada air. Fillingnya bisa selai coklat atau pasta kacang merah. Langkah-langkahnya, siapkan bahan-bahan yang diperlukan. Mixer bahan 1 selama 2 menit. Kemudian masukkan soda, garam, tepung sedikit demi sedikit. Lalu masukkan vanili, masukkan air, dan mixer. Panaskan teflon, tuangkan adonan dengan takaran sayur. Setelah permukaan bergelembung rata, balik bentar dan angkat. Lakukan hingga adonan habis, lalu beri fillingnya. Raindrop cake merupakan hidangan yang terbuat dari agar-agar. Selanjutnya ada Japanese pancake. Japanese pancake merupakan pancake yang tebal dan lembut. Berikut bahan-bahan dan langkah-langkahnya. Berikutnya ada taiyaki. Taiyaki merupakan kue yang berbentuk ikan berisi pasta kacang merah. Biasanya terdapat di jajanan kaki lima di Jepang. Bahan-bahannya ada tepung terigu, garam, baking powder, dan gula palm. 1 cup air, isiannya bisa coklat atau pasta kacang merah. Berikut langkah-langkahnya. Berikutnya ada mochi. Mochi merupakan hidangan pencuci mulut yang bahan dasarnya dari beras ketan. Biasanya diisi dengan pasta kacang merah. Berikut bahan-bahan dan langkah-langkahnya. Selanjutnya ada dessert Korea yang akan disampaikan oleh saya. Yang pertama ada bungopang. Bungopang ini adalah kue serupa waffle dengan bentuk ikan mas yang populer di Korea. Bahan-bahannya ada 1 cup tepung terigu serbaguna, garam, baking powder, gula palem, gula pasir, coklatos matcha, air, coklat filling. Isiannya coklat atau bebas. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang kedua ada pat bingsu. Pat bingsu adalah dessert khas Korea yang sangat digemari, terutama pada hari-hari musim panas yang terik. Makanan ringan ini pertama kali dikenal sebagai es serut kacang merah manis yang dijual di pedagang kaki lima. Bahan-bahannya ada es batu, fruit cocktail yang dikaleng, gelas susu kental manis, setengah gelas susu kental manis, 1/4 gelas susu cair, 30 gram kacang merah, 30 gram gula pasir, garam, es krim green tea. Cara membuatnya sebagai berikut. Selanjutnya ada hotdog. Hotdog itu adalah pancake yang berisi pasta kacang. Dijual sebagai makanan jajanan Korea Selatan. Kue ini juga digoreng dengan minyak yang cukup banyak. Bahan utamanya itu tepung terigu. Hotdog itu adalah pancake berisi pasta kacang yang dijual sebagai makanan jajanan Korea Selatan. Kue ini juga digoreng dengan minyak yang cukup banyak. Enak dimakan sewaktu masih hangat, sehingga populer sebagai kudapan sewaktu musim dingin. Bahan-bahannya yaitu tepung terigu, tepung ketan, ragi, gula, susu, air, garam, serta bahan isi hotdognya itu brown sugar, gula halus, kacang kenari, wijen, kayu manis, serta margarin. Cara membuatnya sebagai berikut.
Lalu yang selanjutnya yaitu songpyeon. Songpyeon ini adalah tok yang dibentuk menyerupai bulan sabit. Songpyeon ini ada yang berisi dan ada yang tidak. Isian songpyeon ini berupa sirup kacang merah, kacang kedelai, kastanye, jujube atau wijen. Saat dikukus, ditambahkan duri cemara di atasnya agar kue tidak lengket. Selain itu juga menambah cita rasa songpyeon itu sendiri. Boleh lanjut. Yaitu ada yaksik. Yaksik atau yakbab secara harfiah berarti makanan obat atau nasi obat. Ini adalah jenis dari tok atau kue beras yang terbuat dari ketan yang dikukus dan dicampur dengan kacang berangan, jujube, dan kacang cemara. Lalu diberi madu atau gula pasir merah, minyak wijen, kecap, dan kadang-kadang kayu manis. Cara membuatnya sebagai berikut. Selanjutnya ada dessert Turki yang akan dijelaskan oleh Akbar. Ya. Yang pertama ada baklava. Bahan-bahannya ada setengah cup gula pasir, madu, air, dan lemon juicy, kayu manis, bubuk. Terus cara membuatnya, buat susu gula madu, campur semua bahan saus, masak sampai larut, setelah masak mendidih dan sebagainya. Terus yang kedua ada dondurma. Dondurma bahannya 4 cangkir susu, gula, salep, bubuk vanili. Terinstruksi campurkan salep gula, bubuk, dan vanili ke mangkuk. Panaskan susu sedikit dan tambahkan campurkan salep secara bertahap. Selanjutnya yang ketiga ada kunefe. Bahan-bahan dari ada keju mozzarella, kacang, pinocchio, cukupnya, langkah-langkahnya tertera. Yang keempat ada goulash. Bahan-bahannya tepung terigu, tepung maizena, gula, putih telur, 350 susu secukupnya. Terus ada banyak. Selanjutnya ada yang terakhir, lokum. Bahan-bahan dari dessert lokum ada gula pasir 280 gram, air, terus ada jeruk nipis, tepung maizena, cream of tartar, air untuk maizena, warna strawberry. Langkah-langkahnya ada di situ. Terima kasih. Ada dessert Arab yang akan dibacakan oleh Wulandini. Pertama ada basbousa. Bahan-bahannya 1 kaleng SKM, 150 gram butter, 2 cup tepung semolina, 1 sendok makan, 1 sendok teh baking powder, 60 ml air hangat. Bahan sirupnya 2 cup air, 1 cup gula pasir, perasa mawar, 1 sendok makan perasa air lemon. Cara membuatnya, campurkan 1 kaleng susu kental manis dengan butter, aduk-aduk dengan whisk dari Arab. Yang pertama ada basbousa. Bahan-bahannya 1 kaleng SKM, 150 gram butter, 2 cup tepung semolina, 1 sendok baking powder, 60 ml air hangat. Bahan sirupnya 2 cup air, 1 cup gula pasir, perasa mawar, 1 sendok makan perasa air lemon. Cara membuatnya, campurkan 1 kaleng susu kental manis dengan butter, aduk hingga rata. Masukkan tepung semolina sedikit demi sedikit hingga tercampur rata. Masukkan baking powder, aduk rata, lalu masukkan air hangat sedikit demi sedikit. Diamkan sekitar 20 menit, lalu masukkan ke loyang yang sudah diolesi. Sementara menunggu
matang, kita siapkan sirupnya. Rebus air dan gula hingga mendidih dan mengental, lalu masukkan perasa mawar dan air lemon. Setelah kek matang dan berwarna kemasan, potong-potong sesuai selera. Yang kedua ada Ali. Bahan-bahannya 6 lembar roti tawar sobek-sobek, 900 ml susu air, gula 3 cara membuat sobek roti tawar, tata di loyang, taburi kismis, kacang-kacang, kayu manis, susu, dan goreng kayu manis gula sampai mendidih sampai rata. Dengan kayu manisnya panggang dalam oven sampai atasnya kecoklatan. Ketiga ada kunafa. Bahan-bahannya 2 cup gula, 1 cup air, 3 sendok makan perasa air jeruk lemon, 1 sendok makan rose sedikit pewarna kuning. Ada kunafa. Bahan-bahannya 2 cup gula, 1 cup air, 3 sendok makan perasa air jeruk lemon, 1 sendok makan rose water. Langkah-langkah membuatnya: potong-potong kataifi sesuai selera, campurkan dengan mentega, lalu sambil diremas-remas hingga rata, sisihkan. Siapkan loyang yang sudah disimpan. Ambil bagian kataifi tadi, ratakan sambil ditekan, lalu masukkan string cheese atau keju mozzarella, ratakan, lalu di atas keju masukkan lagi sisa dari kataifi tadi. Oven hingga keemasan, suhu oven 200 Celcius 20 menit. Yang keempat ada bahan-bahannya 500 gram wortel, 500 ml, 150 gram gula pasir, 150 gram minyak sawi, 25 gram kacang almond, 25 gram kismis, 5 gram bubuk kardamom. Langkahnya: campurkan dengan susu cair, rebus dengan menggunakan api kecil hingga 20 menit. Aduk secara perlahan, lalu tambahkan gula pasir, aduk lagi hingga agak mengering. Masukkan wortel yang dimasak sebelumnya dan kismis. Sajikan puding wortel larut dengan taburan bubuk kardamom hijau. Yang terakhir ada muhalabia. Bahan-bahannya 1 pak muhalabia instan, 2 sendok makan gula pasir, 500 ml susu cair, 3 biji Oreo, 5 biji kapulaga, 3 biji cengkeh. Langkah-langkahnya: panaskan susu, campurkan muhalabia dan gula, lalu masukkan kapulaga dan cengkeh. Aduk hingga mengental. Jika muhalabia sudah masak, matikan hingga uap hilang. Siapkan gelas plastik, beri Oreo lapisan bawah. Lalu masukkan muhalabia dan topping, beri macadamia. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.